Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin la nabiyya ba'dah amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sore ini menjelang berbuka, kita isilah waktu kita dengan menonton video pendek ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi, memberikan rahmat, memberikan hidayah kepada kita. Semoga kita bertambah-tambah keimanan kita kepada Allah, bertambah-tambah derajat kita di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya. Karena itu kaum muslimin, tentu dengan adanya bulan Ramadan ini, kita berupaya keras sekuat-kuatnya agar kita dapat memperoleh ketakwaan di sisi Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kemarin kita sudah membacakan ayat Allah yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan kepada orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka untuk episode sekarang ini kita akan membahas bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran dalam upaya untuk memeliharanya. Di dalam Al-Quran seperti yang kita bacakan tadi, Allah berfirman, nahnu nazzalna dzikra, kamilah yang menurunkan az-zikra atau Al-Quran, wa nahnu lahu lahafizun, dan kamilah, kata Allah, yang memeliharanya. Kaum muslimin, Al-Quran mutlak turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah pula yang berhak untuk memeliharanya. Ketika Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam di Gua Hira, maka disampaikanlah oleh malaikat Jibril ayat Allah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah hai Muhammad,
Bacalah olehmu ayat-ayat Allah. Nabi yang kita tahu dalam sejarah, beliau adalah nabi yang ummi. Beliau menjawab, ana lam biqari. Saya tidak bisa baca. Dipeluk oleh Jibril berkali-kali. Namun Nabi Muhammad juga katakan, ana lam biqari. Saya tidak bisa baca. Akhirnya didiktekan oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Dan seterusnya, saudaraku. Inilah ayat yang pertama. Itu satu. Yang kedua, bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara Al-Quran itu sehingga tetap murni, tetap suci, tidak tercemar oleh apapun. Di antaranya ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka ayat-ayat Allah itu masuk ke dalam dada beliau. Fi sudurihi. Masuk ke dadanya. Kemudian beliau dengan sendirinya hafal dengan ayat-ayat itu. Beberapa sahabat yang sudah bisa menerima kebenaran ayat Allah itu disampaikan oleh Rasulullah ayat-ayat itu. Para sahabat pun lalu masuk ke dalam dadanya, kemudian mereka dapat menghafalnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, semua orang beriman ketika itu menerima ayat-ayat Allah itu dan masuk ke dalam jiwanya, masuk ke dada mereka, dan mereka dapat menghafalnya. Saudaraku, dengan teknik menghafal inilah, saudaraku, umat Islam dapat memelihara Al-Quran sampai hari ini. Kita saksikan di seluruh dunia, di mana saja ribuan kaum muslimin menghafal Al-Quran. Kecil, muda, bahkan tua, mereka menghafal Al-Quran. Oleh karena itu berbahagialah mereka yang menghafal Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Allah akan memberi pahala yang sangat luar biasa kepada mereka. Ya Allah, jadikanlah anak-anak cucu kami anak-anak yang cinta, yang memelihara Al-Quran, yang menghafal ayat-ayatnya dan menjalani perintah-perintahnya. Ketika mereka menerima ayat-ayat Allah itu, mereka jawab dengan penuh khusyuk dan kepatuhan, ketaatan kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menerima ayat-ayat itu, ya Allah. Maka kami dengar dan kami taati. Sami'na wa ata'na. Demikian saja, saudaraku, kuliah pendek hari ini. Saya mengucapkan selamat menunggu berbuka. Mudah-mudahan saudaraku senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.